Oke, berjumpa kembali pada video kali ini masih dalam teori peluang ya. Kali ini kita akan diskusikan tentang permutasi. Oke, langsung saja kita mulai. Apa itu permutasi? Nah, permutasi adalah suatu susunan unsur-unsur yang berbeda dalam urutan tertentu. Pada permutasi urutan diperhatikan sehingga AB tidak sama dengan BA. Nah, itulah permutasi, selalu dia memperhatikan urutan. Nah, bagaimana notasi permutasi? Secara umum, notasi permutasi dituliskan dengan Pn, R, di mana N faktorial sama dengan per N dikurangi R faktorial. Ya. Nah, misalnya kita diberikan contoh soal, tentukan nilai P8,3. Nah, berarti P8,3 ini artinya adalah 8 faktorial bagi 8 kurangi 3 faktorial. Sehingga 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Dijabarkan seperti tadi, 8 kali 3 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan di bawahnya karena 5 faktorial berarti mulai dari angka 5, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Bisa disederhanakan angka yang sama, jadi yang masih adalah 8 kali 7 kali 6. Hasilnya adalah 330. Itu dari permutasi. Nah, bagaimana jika model soal cerita? Berapakah banyak bilangan yang dapat dibentuk menggunakan 4 angka yang diambil dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apabila angka-angkanya tidak boleh diulang dalam setiap bilangan. Ini tidak boleh ada pengulangan ya. Berarti memperhatikan urutan. Nah, kita lihat dulu angkanya ada berapa di sini. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 angka. Dari 6 itu akan diambil 4 angka. Ya. Nah, sehingga dari 6 akan diambil 4. Berarti 6 faktorial permutasi 6,4. Artinya 6 faktorial per 6 dikurangi 4 faktorial. Jadi 6 dibagi 2 faktorial. 6-nya 6, 5, 4, 3, 2 faktorial. Ini kan 21 artinya. Dibagi dengan 2 faktorial. Ini dihilangkan. Nah, sehingga yang masih adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3. Hasilnya adalah 360. Susah ya. Nah, berikutnya, nah misalnya soal cerita. Untuk menjabat pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ada ketua, ada sekretaris, dan bendahara. Sedangkan calon yang disediakan ada 7 orang. Banyak macam susunan staf pengurus yang mungkin adalah. Nah, di sini ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, berarti cara kita menjawab, kita analisa dulu soalnya. Jika susunan staf adalah A, B, C, maka A sebagai ketua, B sebagai sekretaris, C sebagai bendahara. Tetapi jika susunan staf pengurus itu kita balik, misalnya C, B, A, maka di sini C sebagai ketua, B sebagai sekretaris, dan A sebagai bendahara. Jadi jelas bahwa A, B, C tidak sama dengan C, B, A. Dia sangat berbeda sekali. Ya. Karena posisi urutannya tetap sama, tapi orangnya yang diubah. Ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu adalah memperhatikan urutannya, posisinya. Tapi orang-orangnya bisa saja dibolak-balik. Ini berarti soal di atas merupakan soal memperhatikan urutan. Kita cek soalnya. Nah, setelah kita temukan, nah soal itu merupakan soal permutasi, maka dari 7 orang akan dipilih 3 orang. Jadi N-nya adalah 7, R-nya adalah 3. Jadi P 7,3 atau permutasi 7,3. Nah, dari permutasi 7,3, 7 faktorial bagi 7 kurangi 3 faktorial. 7 faktorial, 7 kurangi 3 adalah 4 faktorial. Sehingga bisa disederhanakan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial bagi 4 faktorial. 4 dengan 4 hilang ya, sehingga yang masih adalah 7 kali 6 kali 5, yaitu 200 faktorial. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Nah,
konsepnya atau notasinya, banyaknya permutasi N unsur yang memuat K, L, dan M, unsur yang sama dapat ditentukan dengan rumus permutasi N, K, L, M. N faktorial per K faktorial kali L faktorial kali M faktorial. Nah, contoh, berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata matematika? Nah, jadi kita cek dulu angkanya. Ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 angka di sini. Nah, dari 10 itu kita cek angka yang sama. M-nya ada 2, A-nya ada 1, 2, 3, T-nya ada 2. Nah, T-nya ada 2. Sisanya 1 semua. Nah, jadi banyak kata yang dapat disusun dari kata matematika, ya kita cari unsur yang sama terlebih dahulu. Baru kita permutasikan, sehingga P sama dengan N faktorial per K faktorial, L faktorial, M faktorial. 10 dari keseluruhan 10, 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Nah, hasilnya adalah 100.051.200. 151.200. Silakan nanti dicek ini ya. 10 faktorial itu berapa, 2 faktorial berapa, 3 faktorial berapa, 2 faktorial berapa. Dikalikan semua. Atas kalikan dibagi dengan bawah. Pasti ketemu hasil seperti ini. Nah, itu permutasi unsur yang sama. Oke. Berikutnya ada permutasi siklis atau permutasi melingkar. Permutasi siklis adalah permutasi yang cara menyusunnya melingkar, sehingga banyaknya menyusun N unsur yang berlainan dalam lingkaran ditulis dengan P sama dengan N kurangi 1 faktorial. Oke. Misalnya, berapa banyak cara 5 orang dalam suatu pesta makan dapat diatur dengan duduk mengelilingi sebuah meja. Berapa banyak cara, seandainya ada 5 orang yang datang dalam suatu pesta, tapi dia duduknya di meja melingkar. Nah, bagaimana kita menyusunnya atau berapa banyak cara yang dapat disusun untuk menduduki kursi-kursi yang ada di dalam meja tersebut. Ya. Banyak susunan duduknya ada 5 orang, mengelilingi sebuah meja benar adalah 5 dikurangi 1 faktorial. Sehingga 4 faktorial, hasilnya adalah 24. Oke, nah itu permutasi meja benar atau permutasi melingkar, permutasi siklis namanya. Ya, sekian video tentang permutasi. Kita berjumpa kembali pada video berikutnya, yaitu pada pembahasan kombinasi. Oke, sampai jumpa.